Selamat siang Pak. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat reproduksi pada pria, di mana tujuan reproduksi adalah untuk melestarikan spesies dengan menghasilkan keturunan. Ini untuk membantu meningkatkan populasi dan memungkinkan spesies terus ada. Reproduksi juga membantu spesies beradaptasi dengan lingkungannya. Kemudian pengertian dari pembentukan orientasi seksual, di mana ketertarikan sesuatu pada orang lain berdasarkan jenis kelamin. Contohnya heteroseksual, homoseksual, biseksual, atau aseksual. Pembentukan orientasi seksual dipengaruhi oleh faktor genetik, hormonal, dan lingkungan serta kompleks dan unik setiap individu. Kemudian organ reproduksi dan fungsi dari alat reproduksi pria. Yang pertama ada vas deferens yang berfungsi sebagai mengangkut sperma matang dari epididymis ke uretra sebagai persiapan untuk ejakulasi. Kemudian ampala vas deferens berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma dan menghasilkan sekresi yang mengandung fruktosa dan ergontioneine. Kemudian yang ketiga ada kelenjar prostat, menghasilkan cairan yang membantu menjaga sperma tetap hidup dan bergerak serta memfasilitasi transportasi selama ejakulasi. Kemudian kelenjar Cooper, di mana cairan pre-ejakulasi yang melumasi saluran uretra dan menetralkan keasaman. Kemudian epididymis berfungsi sebagai menyimpan dan mematangkan sperma. Kemudian ada testis berfungsi sebagai menghasilkan sperma dan testosteron. Kemudian ada gland penis yang berfungsi sebagai sensitif penis yang menerima stimulasi seksual. Kemudian ada jaringan erektil, di mana untuk mencapai dalam mempertahankan ereksi penis. Kemudian yang ketujuh ada uretra. Uretra berfungsi sebagai saluran seminal yang mengeluarkan urin dan sperma. Kemudian yang ke-10 itu ada vesicula seminalis yang berfungsi sebagai menghasilkan cairan seminal yang memberi nutrisi pada sperma. Kemudian ada kandung kemih. Kandung kemih berfungsi sebagai untuk menyimpan urin. Kemudian yang terakhir, yang ke-12 ada ureter. Ureter berfungsi sebagai membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit yang ada pada organ reproduksi pria. Yang pertama ada epididymitis, di mana peradangan epididymis disebabkan infeksi bakteri atau virus. Kemudian yang kedua itu ada varikokel, di mana pembekakan pada vena yang dapat mempengaruhi kualitas sperma dan kesuburan. Kemudian ada 3 ide terhindar dari pornografi. Yang pertama, lakukan kegiatan yang bermanfaat serta olahraga, membaca, belajar untuk mengurangi kemungkinan terpapar konten yang tidak pantas. Kemudian yang kedua itu ada gunakan filter konten pada perangkat digital dan media sosial untuk memblokir akses konten yang negatif. Kemudian yang ketiga, membangun hubungan yang sehat antara keluarga, teman, orang di sekitar kita, dan memberikan pengaruh yang baik kepada kita. Kemudian cara untuk menjaga alat reproduksi pada pria, menurut saya yang pertama itu ada menjaga kebersihan, di mana
kita dapat mencuci alat reproduksi kita secara teratur. Kemudian yang kedua, gunakan pakaian dalam yang bersih. Pakaian dalam yang bersih dan kering dapat mencegah infeksi. Kemudian yang ketiga itu ada lakukan cek kesehatan. Cek kesehatan dapat mendeteksi masalah kesehatan sejak dini. Kemudian yang kelima, jalani gaya hidup yang sehat. Gaya hidup yang sehat dapat menyebabkan iritasi dan infeksi. Kemudian hindari bahan kimia keras, yaitu bahan kimia keras dapat menyebabkan iritasi dan infeksi. Kemudian yang kelima, jalani gaya hidup yang sehat. Gaya hidup yang sehat meningkatkan kesehatan reproduksi secara keseluruhan. Yang ketujuh itu cara saya terhindar dari perilaku yang tidak sesuai terkait dari organ reproduksi. Yang pertama, memiliki pengetahuan yang cukup tentang kesehatan reproduksi dan perilaku yang sehat dapat membantu melakukan keputusan yang tepat. Kemudian yang kedua, mengenal batasan diri sendiri dalam hal perilaku seksual dan reproduksi yang sangat penting. Kemudian refleksi saya dari pembelajaran alat reproduksi pada pria ini, yaitu saya dapat mengetahui apa tujuan dari sistem reproduksi pada diri saya. Kemudian saya dapat memahami pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan mencegah penyakit pada alat reproduksi pada pria. Kemudian saya juga memahami tentang peran hormon dan siklus reproduksi yang membantu saya memahami perubahan yang terjadi dalam tubuh saya. Kemudian edukasi tentang sistem reproduksi sangat penting untuk kita meningkatkan kesadaran diri tentang kesehatan reproduksi. Dengan demikian, saya dapat memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang tubuh saya dan membuat keputusan yang tepat untuk menjaga kesehatan pada alat reproduksi pada pria. Sekian presentasi alat reproduksi saya dan orang tua saya. Terima kasih.